Hai hai hai, assalamualaikum. Bersama saya Mom Juna, seorang ibu rumah tangga. Di video kali ini saya akan membagikan teknik sukses mudah dalam usaha toko kelontong ya teman-teman. Karena usaha warung kelontong menjadi salah satu usaha yang menguntungkan. Meski sering diremehkan, usaha ini dibutuhkan bagi masyarakat sekitar. Toko atau warung kelontong banyak membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya teman-teman, barang yang dijual hampir semuanya penting dan sebagian besar adalah kebutuhan primer atau pokok. Jika melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan kehadiran toko kelontong, peluang usaha ini cukup menjanjikan ya teman-teman. Oleh karena itu, tidak ada salahnya teman-teman mencoba usaha warung kelontong. Bagaimana cara atau tips untuk membuka warung kelontong ini? Simak di bawah ini ya teman-teman. Satu, lakukan riset pasar. Hal yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan riset pasar. Coba cari tahu apa saja sih yang biasanya dijual atau jenis barang apa saja yang biasanya ada di toko kelontong. Cari tahu sedetail mungkin ya teman-teman, dan mulai dari tetangga, rumah sendiri. Tanyakan kebutuhan apa saja yang sering dicari, kebutuhan sehari-hari apa yang cepat habis, dan sebagainya ya teman-teman. Riset ini juga berguna untuk memastikan barang yang dijual sudah jelas pasarnya. Terus tentukan modal ya teman-teman. Setelah melakukan riset, jenis barang sudah tergambar dan bisa mulai memperkirakan besaran modal yang dibutuhkan. Modal untuk membuka toko kelontong memang yang paling utama untuk pengadaan barang. Selanjutnya modal untuk tempat usaha. Selain itu ada juga yang perlu disiapkan, yaitu perlengkapan toko seperti meja, kursi, etalase, dan lain sebagainya. Buatlah catatan agar bisa memperhitungkan modal dengan benar ya teman-teman. Masukkan dalam daftar biaya tak terduga sebagai antisipasi, sehingga nanti saat menyiapkan dananya tidak sampai kurang. Pastikan penentuan modal dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Jika teman-teman membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha warung kelontong, teman-teman bisa mengajukan pinjaman ke Investri yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Investri menjadi jembatan yang mempertemukan antara teman-teman sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Selain proses mudah dan cepat, teman-teman bisa mendapatkan tingkat bunga dan biaya kompetitif berdasarkan sistem kredit scoring modern, mulai dari 1% per bulan ya teman-teman. Daftar Investri sekarang juga dan kembangkan usaha teman-teman. Dengan modal tersebut, teman-teman bisa mengembangkan usaha dengan lancar dan maksimal. Terus yang selanjutnya yaitu lokasi strategis ya teman-teman. Dalam bisnis apa saja, tempat usaha adalah aspek penting yang harus diperhatikan dengan baik. Toko atau warung kelontong baiknya dibuka di lahan atau lokasi strategis. Jika memiliki rumah yang sudah memiliki lokasi strategis, maka bisa memanfaatkan ruang tamu, mungkin garasi sebagai toko kelontong. Bisa juga dengan membangun warung kelontong di halaman rumah yang sudah ada. Namun jika posisi rumah kurang pas untuk membuka warung, bisa mencari tanah kosong atau lahan untuk nantinya dijadikan tempat warung kelontong berdiri. Toko kelontong yang letaknya strategis memiliki peluang penjualan lebih tinggi daripada yang letaknya kurang strategis ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, siapkan gudang ya teman-teman.
Karena gudang merupakan bagian penting saat membuka warung kelontong. Stok barang perlu ditempatkan di ruang yang aman dan bisa membuat barang dagangan tidak mudah rusak. Jangan meletakkan stok barang jadi satu di dalam toko atau warung meski masih di dalam kardusnya ya teman-teman. Jika akan membuat warung terlihat ini akan membuat warung terlihat penuh dan pelanggan jadi kurang nyaman belanja karena tidak leluasa dalam bergerak. Terus yang selanjutnya yaitu temukan distributor yang baik. Distributor barang harus dipilih secara selektif ya teman-teman. Untuk itu memang perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Pilihlah distributor yang pas dan terpercaya. Pastikan barang yang disediakan pihak distributor selalu baik dan berkualitas serta harga yang bersaing ya teman-teman. Jadi sebelum memutuskan distributor mana yang akan diajak kerjasama, lakukan riset dulu lalu pilih dengan hati-hati. Nah, itulah teman-teman ya beberapa tips teknik sukses mudah dalam usaha toko kelontong ya teman-teman, yang bisa teman-teman pelajari. Biasanya warung kelontong memiliki banyak jenis barang yang dibutuhkan orang, mulai dari bahan pangan, perlengkapan dapur, mencuci, perlengkapan mandi, alat tulis, dan masih banyak lagi. Pastikan untuk mengutamakan kenyamanan pelanggan sehingga penjualan dari warung kelontong bisa sesuai target dan warung biasa berkembang dengan cepat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.